Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran maksudnya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Ya, auzubillah, ya, auzubillah min zalik, ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa berpaling dari peringatan Al-Quran, dari Ar-Rahman, ya, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami buatkan bagi setan itu berkuasa atasnya, ya. Jadi kalau kita mengabaikan Quran, Tuhan akan membiarkan, ya, fahuwa lahu qarin, qarin istilahnya, dan maka setan qarinlah baginya teman setia, qarin. Kita kembali ke surah As-Saffat, ya, karena jadi perhatian saya ini, tidak sangka saya menemukan ayat ini gitu. Ayat ini yang menggetarkan hati saya gitu, ya. Ujungnya itu la'allakum taghlibun. Jadi kalau dia bicara setan, bicara sama setan, termasuk orang kafir juga, ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengalahkannya, menaklukkannya gitu. Ya. Luar biasa ini. Saya ulangi lagi, ya. Wa qayyadna lahum qurana, telah kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, maka mereka setan itu, ya. Ini ada dua ini pengertian zohir. Zohir yang kelihatan adalah teman-teman kita setan, manusia setan, ya. Maka kalau orang suka menyanjung-nyanjung saya waktu itu, ya, ngangkat-ngangkat istilahnya bahasa Palembangnya itu, ya, menyanjung-nyanjung saya itu, saya biasa guyoni, ya, guyoni. Saya bilang gini, biasanya orang-orang yang sering menyanjung itu banyak dosa. Banyak dosa. Jadi untuk mengurangi dosa-dosanya, dia melakukan nyanjung-nyanjung itu supaya dosa-dosanya hilang, sambil goyang gitu. Artinya kita tidak suka terhadap orang seperti itu, ya. Yang bisa berwujud setan, ya. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Di dalam Quran ini ada istilah-istilah, ya, yang di depan memuji yang di depan maupun yang di belakang. Dalam pengertian begini, apa yang kita punyai seakan punya kekuasaan, ya, punya harta, punya ilmu, ya, yang membuat kita memperoleh kelebihan. Jadi oleh setan itu yang nyata, manusia setan, ya, kawan-kawan kita sungguh-sungguh dengan kawan kita yang di batin itu, jenis setan yang asli dan jin yang asli, ya, suka menyenangkan hati kita, ya, menyenangkan hati kita. Bisa kita lihat kayaknya di komplek ini ya wala yang paling berada, nah gitu, disembus-sembuskan, ya. Nanti muncul dalam gestur-gestur tubuh kita atau dalam perkataan kita sombong, ya, terkait dengan sombong itu yang kita sudah bicarakan itu, gitu, ya. Atau masa yang akan datang. Jadi
orang tuh sadar tentu dia akan jadi tua. 40, 50, 60. Tapi setan pinter ya. Dirayunya, sudah nanti saja. Yang penting kalau kita sudah betul-betul beribadah itu tekun betul sampai kita mendapat husnul khotimah. Wah, itu kayak itu tipuan-tipuan dia, suka angan-angan ya. Kemudian lanjut ayat selanjutnya, wa qala alladzina kafaru. Kita menafsirkan itu orang-orang kafir berkata. Sebenarnya orang kafir ya, orang yang terjebak oleh setan tadi. Itu orang-orang kafir ya. Termasuk yang aslinya ya. Wa qala alladziina kafaru ya la tasma'u bihadzal Qur'an. Jangan dengarkan yang baca Quran, yang jelaskan Quran, jangan usah dengar ya. Walghaw. Nah, walghaw dan berbuat gaduh. Arti bahasa Indonesianya ya. Saya cek bahasa Arabnya. Jadi qawaya itu kebodohan. Kebodohan akibat keyakinan yang rusak, sesat. Jadi kita bodoh ya, kita tidak paham. Kita paham sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu sesat, ya, salah gitu. Bisa terjadi kita nggak tahu, tidak punya keyakinan, tidak tahu apa-apa, bodoh. Ya. 2, kita yakin sesuatu yang keyakinan itu salah, ya. Saya itu lalu teringat dengan seorang teman kita di sini. Teman kita di sini ya. Yang tahunan, sudah puluhan tahun kita kenal. Karena dia punya pemahaman yang keliru. Sedih ya. Sedih ya. Malahan dia menganggap ke masjid itu sebagai toleransi aja. Dia sembahyang ke masjid datang sebagai toleransi saja. Teman-teman lihat bahwa dia ke masjid. Ya. Padahal dia punya keyakinan yang berbeda sama sekali ya. Kita berusaha untuk menyadarkan tapi tampaknya sulit ya. Jadi yang membuat kebodohan. Jadi kalau kita paham Quran tapi pemahaman kita keliru ya, karena berpikir sendiri, dia berpikir sendiri itu benar. Belajar dulu sama siapa, sama kiai-kiai. Kita dengarkan ya, dengarkan dari berbagai ahli tafsir. Kita baca beberapa guru dari tafsir-tafsir yang hebat. Nah, setelah itu baru menghasilkan suatu kekuatan untuk menalar itu ya. Jadi itulah faqih. Faqih itu menghasilkan suatu ilmu baru berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Makanya pada waktu perang ya, turun ayat At-Taubah 122 itu. Ya semualah yang berangkat perang, ada sebagian dari kamu itu belajar menekuni Al-Quran, menekuni agama gitu, supaya tafakkah, paham. Karena setelah perang, katakanlah 3 tahun 4 tahun ya, terjadi perubahan di dalam masyarakat. Nah, perubahan-perubahan itu bagi orang-orang yang paham, dia bisa melihat. Misalnya sekarang ini mesti ada orang-orang yang memahami agama kita yang terus-menerus, karena masyarakat berubah sekarang ya. Katakanlah masyarakat yang tadinya tidak begitu perhatian terhadap
agama, katakanlah, timbul pemikiran-pemikiran agama-agama yang liberal gitu kan. Kemudian timbul masyarakat kita karena gadget ada, HP ada, timbul kita WA. Nah itu harus diberikan bimbingan oleh para ulama kita mengenai sesuatu yang berkembang. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita lanjutkan ya. Ada 2 ayat lagi di bawah ini ya. Fala nudiqannal ladzina kafaru adzaban syadida. Maka sungguh kami akan merasakan azab ya kepada orang kafir yang ingkari dengan pedih ya. Wala najziyannahum, sungguh kami akan memberi mereka balasan aswa alladzi kanu ya'malun, seburuk-buruk balasan, lebih buruk terhadap apa yang mereka lakukan. Beda kalau kita berdosa biasa ya, dosa ya satu dibalas satu. Tapi kalau dosa seperti ini merusak pemahaman orang terhadap Al-Quran ya. Jadi balasannya itu lebih dahsyat ya. Zalika jazaa'ada illa hinnar lahum fiha darul khuld. Itulah balasan musuh-musuh Allah, neraka, lahum fiha darul khuld, dan di dalamnya rumah yang kekal abadi. Jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Karena apa yang mereka dahulu ingkari adalah ayat-ayat kami. Kemudian yang terpengaruh tadi, yang terpengaruh di dalam perjalanan mereka ya, misalnya munafik dan sebagainya, yang sudah masuk dalam golongan mereka nanti di neraka. Ya. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, Rabbana arinal ladzi adallana minal jinna wal ins. Ya Allah, perlihatkan kepada kami 2 golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia. Ya, jadi ada kelompok yang disesatkan dan ada kelompok yang menyesatkan. Ya. Mereka di neraka nanti nanya, siapa itu? Ya. Karena kan begini, misalnya saya ingin menyesatkan masyarakat, saya tulis, ya kan? Saya tulis sesuatu tulisan yang seolah-olah kalau kita perhatikan kayaknya benar ya, kira begitu. Tapi ujungnya sebetulnya dia punya maksud supaya orang melemahkan agama, mengentengkan agama. Banyak tulisan-tulisan itu yang dilakukan orang saat ini, tulisan-tulisan yang seolah-olah bagus. Misalnya yang kasar saja yang selalu dibicarakan, nggak usah umat Islam itu nggak usah terlibat politik, karena politik itu kotor, ya. Orang-orang politik itu kotor. Jadi kita tujuannya supaya kita tidak perhatikan politik. Akibatnya yang dipilih adalah orang-orang yang jelek, yang tidak memikirkan kepentingan kemaslahatan umat, khususnya umat Islam. Itu kayaknya bagus tapi ujungnya kotor. Nah itu kita nggak tahu siapa itu, ya. Maka kita tanya orang-orang yang terkecoh oleh mereka, perlihatkan kepada kami 2 golongan itu yang menyesatkan kami. Kita nggak tahu karena itu tulisan, ya. Siapa nggak tahu kita, ya. Menyesat kami yaitu golongan jin dan manusia. Dan agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki.
agar kami letakkan keduanya di bawah kaki, agar kedua golongan itu menjadi paling hina di bawah, di yang paling bawah hina. Nah, mereka kan jadi orang yang di neraka pun marah kepada siapa yang menyesatkan. Ya, naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Kami letakkan dia lebih hina gitu. Karena keadilan Allah itu kan sangat adil. Siapa yang bersalah banyak, siapa yang bersalah dalam arti yang bermutu, membuat salah. Bayangkan saja, ini menyesatkan orang dalam Al-Quran ini bukan main kesalahan besar itu. Ya, kita bersyukur ya Allah, mudah-mudahan kita tetap di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bertekad untuk menyelesaikan masalah Quran dan setan ini. Ada yang protes, ada yang protes. Ini masa Quran setan? Saya bilang ini kan judul saya itu sudah banyak kan. Alhamdulillah dan Al-Quran, Al-Fatihah dan Al-Quran, gitu ya. Sholat khusyuk Al-Quran. Sekarang setan dengan Al-Quran, karena bicara soal setan. Dan yang dibicarakan itu ada di dalam Quran gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.